Horas, привет, привет, привет. Udah lama banget gue nggak bikin video tentang belajar bahasa Rusia. Di video belajar bahasa Rusia kali ini, gue akan sharing, gue akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata cinta. Menarik banget ya temanya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi menarik lainnya tentang Rusia dan kita bisa belajar bareng lagi tentang bahasa Rusia. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, seperti yang gua sampaikan sebelumnya bahwa kita akan membuat kalimat tentang kata cinta. Jadi kalimat yang ada kata cintanya dalam bahasa Rusia. Dalam bahasa Rusia sendiri, cinta itu bisa sebagai kata benda dan kata kerja. Mencintalah seperti itu, kayak aku cinta kamu, kan cintanya di sini adalah kata kerja. Dalam bahasa Rusia, cinta itu lyubov. Kalau dia sebagai kata benda, cinta itu artinya adalah lyubit. Nah, dalam membuat kalimat sendiri, teman-teman harus sudah paham tentang sistem konjugasi. Sebenarnya gue udah bikin video tentang sistem konjugasi di sebelum-sebelumnya. Sistem konjugasi ini merupakan salah satu skill dasar yang teman-teman harus miliki ketika kalian ingin bisa bahasa Rusia. Kenapa? Karena sistem konjugasi adalah sistem bagaimana kita mengubah kata kerja sesuai dengan subjek yang menggunakan kata kerja tersebut. Gila, teorinya panjang banget ya. Tapi nanti gue yakin teman-teman bisa kalau kalian teman-teman memperhatikan bentuknya. Langsung praktekin ya bagaimana sih membuat kalimat menggunakan kata cinta dalam bahasa Rusia. Contoh kalimat yang menggunakan kata cinta di dalamnya, aku cinta kamu. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Rusia dasar sudah tahu. Ya тебя люблю. Jadi aku cinta kamu. Bahasa Rusianya sekali lagi adalah я тебя люблю. Oke, я тебя люблю. Iya artinya saya. Тебя artinya kamu. Люблю artinya mencintai. Jadi aku mencintai kamu, aku cinta kamu, я тебя люблю. Di dalam bahasa Indonesia itu biasanya kan kita SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Rusia, susunan itu tuh nggak baku, gitu. Kita bisa menempatkan kata apapun jika bentuknya benar, dimanapun, gitu. Tidak harus pertama, tidak terakhir kalau dia objek. Makanya, di dalam bahasa Rusia, aku cinta kamu, я тебя люблю. Subjek, objek, lalu predikat. Sekali lagi, ya sebagai subjek, saya, тебя, kamu, objek. Setelah subjek, objek, dan люблю, cinta. Dan itu predikatnya diberikan, diposisikan di terakhir. Oke, nah ini uniknya bahasa Rusia. Gitu. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk susunannya, tapi bentuk katanya yang harus disesuaikan. Jadi dari kalimat aku cinta kamu yang bahasa Rusianya, ya тебя люблю, kita bisa bikin rumusnya, yaitu subjek bentuk kasus 1, seterusnya objek kasus 4, dan predikat. Predikat ini bentuknya harus mengikuti subjek. Oke, jadi subjek, objek, predikat, SOP. Itu kalimat yang paling sering ya, bentuk kalimat yang paling lazim digunakan gitu. Jadi apakah kalau menggunakan SPO misalnya susunannya jadi я люблю тебя itu salah? Enggak juga. Tapi kalau gua sih seringnya я тебя люблю. Dan kebanyakan sih teman-teman gue yang orang Rusia ini berdasarkan pengalaman gua ya, mereka biasanya subjek, objek, predikat. Oke, paham ya di sini. Nah, jadi kalau aku cinta kamu itu bukan ya любит ты. Biasanya kan kayak gitu ya kalau kita mengartikannya secara langsung tanpa menggunakan gramatika. Makanya sistem konjugasi, sistem grammar ini penting banget. Kalau ya любит ты, kalian diketawain. Bahkan orang Rusia juga nggak ngerti, kalian ngomong apa gitu. Yang benar adalah ya тебя люблю. Oke,
Sekali lagi, ya ciebie lubię. Kita buat satu kalimat lagi contohnya, yaitu kamu mencintai saya gitu. Kita singkatlah, kamu cinta saya. Bahasa Rusianya adalah ty меня любишь. Ty меня любишь, bukan ty я любит. Coba kalau kita perhatiin deh. Inilah uniknya bahasa Rusia. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Itu kata kamu, aku, cintanya itu sama, tidak ada yang berubah. Sedangkan bahasa Rusianya tidak. Jadi ada dua kalimat, yaitu я тебя люблю dan ты меня любишь. Oke, kita bisa perhatikan di sini ada subjek ya dan ты. Oke, aku dan kamu. Nah, ini harus bisa kita cirikan, ya dan ты ini adalah subjek. Любишь, люблю. Nah, perubahan inilah yang menunjukkan bahwa kalau люблю itu yang menggunakan kata cintanya adalah subjeknya adalah ya, saya. Makanya tidak ada ты люблю. Itu salah. Yang benar adalah ты любишь. Karena akhiran ish, balik lagi ya, konjugasi, itu merupakan yang boleh menggunakan adalah T, kata T. Nggak boleh ya любишь тебя, nggak boleh. Begitu. Dan setelah kata cinta, bisa люблю, bisa любишь, tergantung subjeknya, seperti yang tadi ya atau T, itu harus objek dengan kasus 4. Kalau ya dalam kasus 4 adalah меня. Oke, dan T dalam kasus 4 adalah ciebie. Oke, jadi kalian harus paham banget gitu. Jangan sembarangan menggunakan kata tanpa mengubahnya berdasarkan kebutuhan dari kata kerjanya. Begitu. Jadi kata kerja rumusnya adalah subjek, objek kasus keempat, dan kata kerja любит yang harus dikonjugasikan. Nah, itu rumus untuk menggunakan kata cinta, kata любит dalam bahasa Rusia. Teman-teman, kalau teman-teman sudah paham untuk menggunakan kata любит dengan benar, ya setidaknya kalian satu tingkat telah menguasai bahasa Rusia. Nah, sekarang kalian paham ya, apa bedanya ya dan меня? Padahal dalam bahasa Indonesia kalau diartikan adalah saya. Atau apa bedanya kamu, ты, atau ciebie kalau diartikan sama-sama kamu dalam bahasa Indonesia. Jadi ты atau ya adalah subjek. Sekali lagi gue jelasin, ты atau ya itu adalah subjek atau kasus pertama, dan меня, ciebie itu adalah objek langsung, kasus keempat. Kenapa objek langsung? Karena kata любит harus diikuti objek langsung. Oke? Aku mencintaimu, aku mencintai kamu, kamunya harus jadi kasus keempat, ya. Nah, itu kasus ini lagi nih, ini ribet lagi nih. Ini kasus kenapa lagi sih? Ya, kenapa ada kasus sih? Kasus sih sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan pajes. Pajes ini adalah salah satu sistem gramatika juga dalam bahasa Rusia. Ini penting banget, tapi nanti kita akan ngomongin. Paling simpel dulu aja adalah pajes pertama dan pajes keempat, karena SOP, subjek, objek langsung, dan predikat. Contohnya, ya ciebie lubię. Paham ya? Nah, ini teman-teman harus penting banget menguasainya. Nah, kalimat selanjutnya coba kita susun. Bahasa Indonesianya, aku cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku. Oke, kalimatnya cukup tragis ya, cinta bertepuk sebelah tangan, tapi yaudahlah ya. Namanya juga contoh, aku cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku. Oke, nah bahasa Rusianya adalah я тебя люблю, но ты меня не любишь. Oke, ini paham banget. Tadi kita seakan-akan menggabungkan dua kalimat itu ya, yang tadi я тебя люблю, ты меня любишь. Tapi kita tambahkan menjadi aku cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku. Я тебя люблю, но ты меня не любишь. Я тебя люблю, aku cinta kamu, tapi ada kata no ini artinya tapi, не artinya tidak. Sekali lagi, kalau bahasa Indonesianya aku cinta kamu, tapi kamu tidak cinta aku, bahasa Rusianya adalah я тебя люблю, но ты меня не любишь. Oke, kata tidaknya itu selalu di depan, hampir sama sistemnya kalau
dalam bahasa Indonesia kan tidak mencintaiku, jadi ты меня не любишь. Sekarang gue akan memperlihatkan tabel. Teman-teman harus bisa perhatiin bentuk dari kata любит berdasarkan subjeknya. Jadi sistem konjugasi kata любит berdasarkan subjek yang menggunakan kata tersebut. Oke, dan ini gue langsung contohkan dalam kalimat ya. Contohnya adalah, aku cinta kamu, я тебя люблю. Kamu cinta dia, ты его atau ее любишь. Dia cinta kami, он atau она нас любит. Mereka cinta saya, они меня любят. Kalian cinta saya, вы меня любите. Kami cinta kalian, мы вас любим. Nah, kalian perhatikan tabel itu, perubahan-perubahannya, dan saran gue, kalian harus menghafalkan bagaimana sistem konjugasi itu. Karena kalau kalian tidak hafal, tidak menghafal sistem perubahan konjugasinya, kalian akan tidak bisa membuat kalimat bahasa Rusia dengan benar. Oleh karena itu, sistem konjugasi kalian harus sudah paham. Oke, itu aja video kali ini di mana kita ngomongin tentang bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan kata cinta atau любит. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Terima kasih telah menonton. Horas, salam dari Indonesia.